Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat zuhur musalla al-amanah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis terkait dengan makan dalam Islam. Seperti yang saya jelaskan minggu kemarin bahwa ada hadis yang ada doa yang rutin dan selalu kita amalkan, tapi ternyata itu tidak kuat untuk diamalkan. Dalil yang digunakan itu tidak kuat untuk digunakan, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana, itu ya, itu hadisnya lemah sehingga bukan itu yang kita baca ketika kita memulai untuk menyantap makanan ya. Kalau di minggu kemarin saya sudah jelaskan bahwa berdasarkan hadis yang sahih dalam keputusan tarjih, dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa bacaan yang kita baca itu cukup dengan membaca Bismillah ya, tanpa menambahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena itu tidak ada dasarnya juga. Yang ada adalah tasmiyah. Tasmiyah itu adalah Bismillah ya. Jadi ketika seorang sahabat diperintahkan ya bulan samillah, ya wahai anak ya, ucapkanlah Bismillah, wakul ya biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu ya. Jadi setelah kita diperintahkan untuk makan mengucapkan basmalah, maka yang kedua, tata cara yang kedua adalah makan dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang kenapa diperintahkan makan dengan tangan kanan? Karena Rasulullah pernah mengatakan ya bahwa inna syaitan, bahwa semuanya setan itu ya'kul wa yashrabu bisimalihi, bahwa setan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kanannya. Maka kita diperintahkan, atau kirinya, bisimalihi ya, maka kita diperintahkan dengan menggunakan tangan yamin kita, tangan kanan kita. Kemudian wakul mimma yalika, dan makan apa yang ada di hadapanmu ya, itu etikanya. Jadi tidak harus tangan ya, makanya meja yang bundar yang punya yang model orang Cina itu, yang pasti digunakan doset itu yang bagus sebenarnya, sesuai dengan, karena tidak perlu tangan kita kemana-mana, cukup itu diputar sehingga makanan itu bisa berada di depan kita ya. Selama ini kan kita tidak, kalau makan tangan kita jauh kemana-mana, itu dalam Islam itu dianggap tidak terlalu beradab. Nah kemudian selanjutnya ya, idza akala ahadukum falyadhkurullah, jika seorang kalian makan maka ucapkanlah Bismillah. Fa iza nasiya ayadhkura ismallah, kalau seorang itu lupa mengucapkan Bismillah ya, maka falyaqul Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Kalau dia lupa mengatakan Bismillah di awal ketika dia makan, pertengahan dia makan dia ingat, atau di akhir baru dia ingat, maka katakanlah Bismillah awwalihi wa akhirih ya, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Nah kemudian adab selanjutnya itu kita dianjurkan makan berjamaah, tidak makan sendiri-sendiri ya. Pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba, kami ini sudah makan tapi tidak kenyang-kenyang ya. Qala ya, maka Rasul berkata, fala'allakum taftariqu, apakah kamu makan sendiri-sendiri ya? Qalu na'am, ya kami makan sendiri-sendiri. Qala fajtami'u ala ta'amikum, maka berkumpullah kalian di depan makanan-makanan kalian ya. Wadhkur ismallah, dan sebutlah, baca nama Allah ya. Ibarikallahu lakum fihi, maka Allah akan memberkati makanan yang kau makan. Jadi makan berjamaah itu juga dianjurkan. Jadi kalau misalnya ada teman, dan biasanya makan berjamaah itu enak apa? Di samping enak, dan saya pernah belajar dari pengalaman, ternyata makan berjamaah itu membuat ikatan emosional kita lebih erat. Jadi ada dua cara
orang itu biasa merapatkan kata emosi. Yang pertama sering pergi bersama, kemudian makan bersama. Ya itu makanya Rasulullah memerintahkan kita untuk makan bersama karena di situ ada keberkahan di dalamnya. Kemudian selanjutnya, hadis selanjutnya adalah ketika kita mengakhiri makan. Ya biasanya kalau kita makan ini alhamdulillahilladzi at'amana wa zakana, ya. Dan seterusnya, itu juga hadisnya lemah. Ya, yang kuat hadisnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah, man akala ta'aman, ya barang siapa yang makan makanan, faqulil hamdulillah, maka katakan alhamdulillah alladzi at'aman, yang telah memberikan aku makanan, hadza wa razaqani, ya, dan telah memberikan aku rezeki dengan makanan ini, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa ada kekuatan dan daya upaya saya. Ya, barang siapa yang membaca ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tentu dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah bukan dosa-dosa yang besar, ya, tapi dosa-dosa mungkin karena kehilapan kita atau kealpaan kita. Ya. Jadi Imam Nawawi mengatakan kalau kita tidak bisa membaca ini dengan cukup panjang, maka cukup dengan mengatakan Ahmadu alaihi, maka kita cukup mengatakan alhamdulillah. Itu sudah sama dengan sudah menjalankan sunnah Rasulullah. Nah, di minggu lalu saya mengatakan hadis yang dibawakan oleh seorang anak kemarin itu yang ditegur oleh Rasulullah, itu mengatakan di akhirnya, sejak saya diperintahkan mendengarkan penjelasan ini dari Rasul, maka sejak itu tidak pernah lagi saya makan tanpa mengucapkan bismillah, tidak pernah lagi saya makan tidak menggunakan tangan kanan, kemudian tidak pernah lagi saya makan tangan saya kemana-mana, tetap saya makan apa yang ada di depan saya. Ya, tentu kondisional juga maksudnya, ya. Jangan sampai misalnya di depan kita itu cabai semuanya, itu yang kita menggosok, kan tidak juga seperti itu. Ya, maksudnya nih, jangan kalau ada di depan kita yang bisa dimakan, yang tidak seperti cabai tadi semuanya, maka itu yang kita makan. Ya, kecuali yang tidak, ya bisa kita minta orang untuk memindahkan ke depan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kita dan bisa kita amalkan dalam rangka tadi, ya, kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita di satu sisi sudah menjalankan apa yang disunnahkan, yang digariskan. Nah, kemudian kedua adalah tentu apa yang digariskan, yang ditentukan Rasul ini itu mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Ya. Jadi tidak hanya sekedar syariat itu datang untuk mengatur kita, tapi ada hikmah dan ada faedah di manfaat dunia yang bisa kita dapatkan tadi. Ya. Nasrullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.